A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa bertahta dalam raga. Tempat ruh manusia, nyawa kehidupan di dalam raga adalah dada. Tempat itu dihubungkan dengan indera. Urusan yang dihadapinya adalah agama dan tugasnya adalah mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan memelihara alam nyata agar tetap selaras dan teratur. Setiap jiwa melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya serta tidak mengaku-aku bahwa amal perbuatannya berasal dari dirinya sendiri, sebab ia tak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal perbuatannya dari Allah Subhanahu wa taala, tak ada pemisah antara aku dan Allah Subhanahu wa taala dalam amal perbuatan dan ibadahnya. Dikutip dari Quran surah Al-Kahfi halaman 18 ayat 110 diterangkan, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, kerjakanlah amal soleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jiwa aktif berada di dalam hati yang hidup. Pusat perhatiannya adalah alam malaikat. Ia dapat melihat surga alam ini, para penghuninya, cahaya, dan semua malaikat yang ada di sana. Percakapannya pun adalah percakapan batin, tanpa kata dan tanpa suara. Pikirannya selalu terarah kepada malaikat, makna di balik rahasia. Tempat kembalinya di akhirat adalah Jannah Naim, surga yang berisi segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat jiwa sultan atau tempat ia menjalankan pemerintahannya adalah pusat atau inti hati. Tugasnya adalah mencapai magrifat dan ia harus menanganinya. Pengetahuan tentang semua bentuk magrifat yang merupakan sarana pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ilmu terbagi ke dalam dua bagian yang berada pada lidah manusia, yang meneguhkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan bagian yang ada dalam hati manusia. Ilmu itulah yang mutlak dibutuhkan untuk meraih tujuan manusia. Buah ilmu yang sejati hanya bisa dicapai oleh aktivitas hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, Al-Quran memiliki makna lahir dan makna batin. Allah mewahyukan Al-Quran dalam 10 lapis makna. Lebih tinggi tingkatan maknanya, lebih besar manfaatnya, karena lebih dekat kepada hakikat. Ke-12 nama Allah SWT adalah laksana 12 mata air yang memancarkan dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah airnya 12 mata air. Sungguh setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dikutip dari Quran surat Al-Baqarah surah 2 ayat 60. Ilmu lahir laksana air hujan yang datang dan pergi, sedangkan ilmu batin laksana mata air yang tak pernah kering. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan suatu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan. Dikutip dari Quran surat Yasin surah 36 ayat 33. Allah telah menciptakan sebutir benih di langit yang kemudian menjadi kekuatan hewani dalam diri manusia. Dia pun telah menciptakan benih di alam jiwa atau alam al-anfus yang merupakan sumber tenaga makanan bagi jiwa. Benih itu disirami oleh mata air ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, jika seseorang jujur dan suci selama 40 hari, niscaya sumber ilmu akan memancar dari hatinya menuju lidahnya. Jiwa sultan akan merasakan takjub dan cinta setelah menyaksikan manifestasi keindahan, karunia, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan kepada oleh Jibril yang sangat kuat, yang memiliki akal yang cerdas. Dan Jibril menampakkan diri dalam rupa yang asli, sedang ia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian ia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Jadilah ia dekat kepada Muhammad jarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu ia sampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Dikutip dari Quran surat Al-Nazm surah 52 ayat 5 sampai dengan 11. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi